Kita patut berbangga hari ini kembali kita dapat memperingati bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang kita yang sudah mencoba mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih, dan dinyatakan dengan perang 5 hari 5 malam. Dan wujud dari bukti ataupun hasil dari perjuangan itu di depan kita, di belakang kita berdiri dengan megah monumen perjuangan rakyat Montpera, dan ini menjadikan sebuah lambang betapa besar perjuangan bangsa kita, khususnya para pejuang yang sudah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Kita berharap ke depan peringatan ini akan lebih viral lagi, seperti halnya seperti perjuangan 10 November. Nah, jadi ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang. Begitu susah payahnya para pejuang kita bagaimana merebut, mempertahankan kemerdekaan sehingga kita bisa hidup seperti ini pada saat ini. Ini 86 komunitas, maka tahun depan akan menjadi ratusan komunitas. Merdeka! Artinya tahun lalu bisa menciptakan 86 komunitas yang hadir, tahun depan lebih banyak lagi. Maka peringatan perang 5 hari 5 malam di Palembang ini akan menjadi sebuah silaturahim para komunitas yang mencintai kemerdekaan, yang mencintai sejarah, dan mencintai Kota Palembang. Kita berharap tidak hanya para komunitas yang bersemangat, tapi juga pemerintah daerah. Merdeka! Sebelumnya, zaman Kesultanan mempertahankan untuk menahan supaya tidak dijajah. Sekarang ketika zaman veteran Pak Rodi dan kawan-kawan, itu adalah untuk mempertahankan kemerdekaan tahun 1947. Banyak darah yang mengalir, banyak nama pahlawan yang sudah dibuat di jalan di Sumatera Selatan ini. Apakah semuanya tahu kenapa mereka mendapatkan nama sebagai jalan? Jalan Kapten Arifai, orang taunya kalau nak ke Ikon lewat sana, ya kan? Nak ke DPR lewat sana. Tapi kita harus tahu bahwa disitulah pertempuran antara Kapten Arifai melawan penjajah kolonial. Diawali saat pagi buta setelah tahun baru 1947. Pasukan Belanda keluar dari Benteng Kota Besar menuju Sayangan. 15 ini memutar kembali sambil menembaki pribumi, menembaki rakyat, menembaki pasukan-pasukan kita yang berada di titik-titik pertahanan dengan membabi buta tanpa alasan. Disinilah cikal bakal terjadinya kebangkitan perlawanan dari masyarakat Palembang yang tidak ingin dijajah kembali setelah kita menyatakan kemerdekaan tahun 1945. Rakyat bersatu padu bersama tentara, bersama TNI melawan kesombongan dan kesewenang-wenangan dari pihak Belanda. Dikejar sampai tentara Belanda lari terbirit-birit kembali ke Benteng Kota Besar. Namun apa yang terjadi? Laporan Belanda kepada pihak komando atau komandan menyatakan bahwa mereka ditembaki. Pemutaran pembalikan fakta bahwa mereka lah sebenarnya yang memulai, bukan kita yang memulai. Namun harga diri semuanya adalah hal yang paling penting. Kemerdekaan adalah suatu harga mati. NKRI harga mati. Maka tanggal 1 terjadi pertempuran 5 hari 5 malam. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
dan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, hema terbentang di tiup sang bayu. Api menjilat-jilat menerangi limbah hutan, membawa laskar pelajar dan impian. Dengarlah sayu, suara merdu memecah malam. Jauhnya dari kampung, menurut Bunda Hati, Bunda bakti pada Bunda Pertiwi. Ku
kau jahat. Seorang lelaki tua duduk di pintu benteng dekat sungai Musi. Wajahnya disipah hujan sehari. Satu peluru di ketangannya dan satu peluru di dadanya, dan di kedua belah pahanya terhambur darah. Gambar anaknya yang mati dengan 7 peluru di punggungnya dalam menyampaikan pesan kepada pejuang. Gambar anaknya yang lolos dari kejaran musuh yang dicarinya sampai kini, dan merah putih milik peletonnya yang hancur karena pengkhianatan. Hujan telah berhenti. Dia bangkit dari lamunannya dan berjalan kembali menelusuri hidupnya. Dari jauh, sekumpulan bocah-bocah berseragam putih merah melangkah dan bernyanyi, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dia tersenyum dan berlalu. Tapi di kota yang dicintainya ini juga, dia dikatakan gila. Jiwa
Tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah kengada, menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah gerak dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk cinta tanah air dan juga rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih besar atas kehadiran para masyarakat dalam menyaksikan kegiatan ini, dan kedua kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian kepada 86 komunitas yang mendukung kegiatan ini. Tanpa kita semua, hari ini kegiatan ini tidak akan sesukses seperti ini. Sebelum perang, buah karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firmanmu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sapi kehilangan lelakinya.
bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan napasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekat bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat ku genggam senapangku. Perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Selanjutnya, sketsa perjuangan Kapten Aripai dibawakan oleh Febri Alintani. Hari itu 28 Desember 1946, Letu Aripai dengan sepeda motornya memeriksa keadaan pasukan di Jalan Pagar Alam sekitar kaki Bukit Caritas. Ketika itu sedang terjadi kontak senjata antara Belanda yang menguasai Bukit Caritas dengan para tentara Republik Indonesia yang dibantu oleh Tentara Keamanan Rakyat. Tak dapat ditolak, malang menimpa pemuda anak Pangeran Harun yang berasal dari dusun Cempaka ini. Sebutir peluru menembus bagian bahu kanannya dan dia pun terkapar. Untunglah peristiwa itu disaksikan beberapa orang pasukan yang segera membopongnya ke klinik Dr. Ibnu Sutowo yang berada di Jalan Tempo. Setelah 5 hari dalam perawatan, terdengar sangat jelas oleh Aripai suatu tembakan bergemuruh di luar klinik, seakan ingin menghancurkan kota. Memang demikianlah adanya. Sejak 1 Januari 1947, perang kota telah dimulai. Menurut kabar, perang dipicu oleh beberapa orang Belanda yang entah karena mabuk di malam tahun baru atau karena memang disengaja untuk memprovokasi, sekitar jam 11 siang keluar dari dalam benteng Kuto Besar dengan kendaraan mobil Jeep Willys menuju Caritas. Sejak dari Tengkuruk, mereka telah melepaskan tembakan-tembakan di depan Masjid Agung. Tembakan Belanda dibalas oleh Letnan Ahmad Malaya, seorang keturunan Malaysia yang berpihak pada Republik. Teriakan dan komando siap sambung menyambung dan diteruskan dari kampung ke kampung. Seluruh tentara Republik Indonesia, para pemuda dan barisan pertahanan rakyat telah siap menghadapi segala kemungkinan. Hari itu 3 Januari 1947, Letu Aripai sudah tak sabar ingin bergabung dengan pasukannya di Sungai Jeruk. Lalu bersama Letda Aziz
yang baru 1 malam dirawat di klinik yang sama, meski luka belum sembuh, mereka keluar melarikan diri, bergabung kembali dengan pasukannya di Sungai Jaluju. Seorang Pandrik Imron yang dengan mengayu beca telah mengantarkan mereka ke Pasar Kuto. Aziz diantar oleh anggota Palang Merah ke markas PMI terdekat. Sedangkan Kapten Arifai pergi menuju markas pasukannya di Sungai Jeruju. Saat itu, markas Sungai Jeruju sedang diserang dengan gencar. Hanya sempat beberapa saat dia memimpin. Sebuah mortir meledak di dekatnya. Serpihan-serpihan menghantam tubuhnya yang masih lemah. Dia pun terjatuh ke sungai. Besoknya, mayatnya terapung di antara pipa-pipa kilang minyak di Sungai Jeruju. Pemuda itu, pemuda yang berani, yang tidak tahan karena kotanya digempur, telah menyerahkan nyawanya untuk Republik. Masih adakah semangat itu bersemayam di antara kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pemberian bingkisan ini secara simbolis diserahkan kepada 5 orang anggota veteran, namun total keseluruhannya ada 20 anggota veteran yang akan diserahkan langsung ke rumah atau tempat tinggal masing-masing. Badai
Terima kasih kami ucapkan kepada Pani